Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur saja, saya sangat antusias mengobrolkan topik hari ini, karena kita bakal membongkar sebuah anomali hukum yang lagi rame banget dibicarakan di tahun 2026 ini. Lewat kacamata para pengamat hukum dan ekonomi, kita akan membedah perbandingan dua kasus besar yang rasanya agak bikin mikir keras. Ya, kita bicara soal kasus korupsi timah yang super raksasa berhadapan dengan kasus pengadaan laptop Chromebook di sektor pendidikan. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini benar-benar bakal menguji pemahaman kita semua soal keadilan. Oke, mari kita langsung masuk ke inti masalahnya. Coba perhatikan dua angka yang sangat jomplang ini, karena disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, ada kasus korupsi timah. Taksiran kerugian negaranya nggak main-main, tembus 300 triliun rupiah. Tapi, hukuman maksimal yang dijatuhkan sejauh ini cuma 8 tahun penjara. Nah, di sisi lain, ada mantan Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Beliau dituntut 18 tahun penjara plus uang pengganti 5,6 triliun rupiah untuk kasus Chromebook. Pasti kalian mikir kan, kok bisa kerugian yang nominalnya jauh lebih kecil malah dituntut hukuman penjara yang jauh lebih lama? Nah, itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Bagian 1. Anatomi kasus korupsi Chromebook. Mari kita lihat bagaimana kasus ini bermula. Eskalasi kasus ini tuh cepet banget. Coba kita tarik mundur sedikit ke bulan September 2025. Saat itu, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem sebagai tersangka utama buat dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang pakai sistem Chrome OS. Terus, maju ke pertengahan Mei 2026, tepatnya tanggal 13, jaksa tiba-tiba menjatuhkan tuntutan yang memecahkan rekor, 18 tahun penjara. Nah, tepat setelah tuntutan super berat itu keluar, ada sedikit drama medis. Nadiem ternyata harus menjalani operasi di pertengahan Mei. Alhasil, pengadilan ngasih waktu buat pemulihan sampai jadwal pembacaan nota pembelaan atau pledoi di tanggal 2 Juni 2026 nanti. Tapi nih, ada satu hal yang menarik banget buat kita catat. Tingginya tuntutan jaksa tuh nggak selalu berujung pada vonis yang sama di palu hakim. Sebagai perbandingan, kita ingat lagi kasus Ibrahim Arif, mantan konsultan teknologi di proyek Chromebook yang sama. Jaksa awalnya menuntut dia 15 tahun penjara, tapi tebak, pada 12 Mei 2026, hakim memutus dia bersalah dengan hukuman cuma 4 tahun penjara. Hakim melihat kalau Ibrahim ini posisinya murni sebagai konsultan teknis, bukan pihak yang memperkaya diri sendiri. Disparitas atau perbedaan jauh antara tuntutan dan vonis ini ngasih kita sinyal kuat bahwa angka belasan tahun di tuntutan Nadiem itu belum tentu jadi vonis akhirnya. Lanjut ke bagian 2, cash flow versus ekologi. Disinilah letak perbedaan valuasi hukumnya. Perbedaan mendasar dari konstruksi hukum kedua kasus ini sebenarnya cukup teknis. Secara objektif, jaksa menuntut kasus Chromebook jauh lebih berat karena kerugian 5,2 triliun rupiah itu dihitung sebagai kerugian real. Maksudnya gimana? Yaitu adalah aliran kas alias cash flow yang benar-benar keluar langsung dari kantong anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN kita. Beda ceritanya sama kasus timah. Uang 300 triliun itu kan bukan uang kas negara yang dicuri secara langsung dari berangkas, melainkan hasil valuasi dari kerusakan ekologi. Dan di mata hukum Indonesia saat ini, hilangnya uang kas real APBN emang seringkali memicu tuntutan pidana yang jauh lebih agresif. Biar makin kebayang, mari kita bedah angka 300 triliun di kasus timah tadi. Mayoritas dari angka raksasa itu, sekitar 183,7 triliun rupiah, murni dihitung sebagai kerugian ekologis. Sisanya ada 74,4 triliun kerugian ekonomi lingkungan dan 12,1 triliun buat biaya pemulihan. Semuanya ini dihitung berdasarkan valuasi dari ahli lingkungan. Jadi sudut pandang hukum melihat ini sebagai kerusakan alam yang masif, yang pastinya agak beda cara ukurnya dibanding kerugian kas negara secara langsung. Yang bikin tambah rumit, metode perhitungan kerusakan lingkungan ini malah memicu kontroversi baru. Ahli lingkungan dari IPB yang menghitung angka ratusan triliun buat kasus timah, yaitu Bambang Hero Saharjo, justru sempat dilaporkan ke polisi oleh pihak tertentu karena perhitungannya dianggap terlalu memberatkan. Tentu saja, Komisi Kejaksaan langsung bereaksi keras dan bilang kalau mengkriminalisasi saksi ahli itu bakal merusak penegakan hukum kita. Kejaksaan Agung juga sepakat dan menyebut pelaporan itu sebagai salah besar karena saksi ahli kan secara hukum emang dilindungi oleh undang-undang. Masuk ke bagian 3, pertarungan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Di kasus Chromebook ini, jaksa pakai senjata pasal tindak pidana pencucian uang dengan metode yang namanya pembuktian terbalik. Konsep ini krusial banget buat kita pahami. Normalnya kan, jaksa yang harus susah payah membuktikan kalau terdakwa itu korupsi. Tapi, dengan pembuktian terbalik, bebannya pindah. Terdakwalah yang punya PR untuk membuktikan di pengadilan kalau harta kekayaannya itu didapat dari sumber yang sah dan legal. Kalau dia gagal membuktikan itu, siap-siap saja hartanya bakal disita oleh negara. Dan ini dia yang bikin keadaan makin panas. Kalau kita cek data publik laporan kekayaan milik Nadiem, ada lonjakan harta yang benar-benar luar biasa.
Di tahun 2019, kekayaannya tercatat sekitar 1,2 triliun rupiah. Tapi di tahun 2022, angkanya meroket tajam jadi 4,8 triliun rupiah. Lonjakan yang super drastis dalam waktu singkat inilah yang memicu tanda tanya besar di kepala para jaksa. Karena dianggap terlalu fantastis kalau cuma mengandalkan gaji resmi sebagai seorang menteri. Nah, di titik inilah pertarungan argumen yang sesungguhnya terjadi. Dan kita akan coba lihat ini secara netral ya. Dari sisi jaksa, mereka yakin banget kalau lonjakan harta yang fantastis ini ada hubungannya sama keputusan kewajiban memakai perangkat Chrome OS dari Google di sekolah-sekolah. Tapi, tim pembela hukum Nadiem jelas menolak mentah-mentah tuduhan itu. Mereka berargumen kuat kalau lonjakan harta tersebut adalah hasil bisnis korporasi yang 100% sah. Dari mana? Dari penawaran saham perdana atau IPO perusahaan Gotoh di tahun 2022, yang mana sama sekali nggak ada urusannya sama praktek korupsi. Lalu dari mana datangnya ancaman tambahan hukuman 9 tahun ini? Jadi begini, karena jaksa menganggap lonjakan harta tadi sebagai bagian dari kerugian negara, mereka menuntut uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Poin krusialnya ada di sini. Kalau Nadiem nggak mampu membayar uang pengganti yang luar biasa besar itu, jaksa menuntut dia harus menjalani hukuman tambahan, 9 tahun penjara. Itulah alasan utama kenapa total tuntutan di kasus ini bisa melambung jadi sangat ekstrim. Bagian 4. Moralitas pendidikan sebagai faktor pemberat utama. Coba dengarkan baik-baik kutipan langsung dari jaksa penuntut umum ini. Mereka bilang, tindak pidana korupsi di sektor pendidikan merusak fondasi masa depan anak bangsa. Di sini kelihatan banget kalau jaksa menaruh bobot moralitas yang sangat berat. Buat mereka, korupsi di ranah pendidikan itu dampaknya langsung memukul hak anak-anak dan masa depan generasi penerus bangsa. Makanya, secara moral, kejahatan ini dianggap punya bobot yang jauh lebih berat ketimbang korupsi yang hanya merusak lingkungan fisik seperti di kasus Timah. Kalau kita rangkum dari kacamata para pengamat hukum, ada 3 poin besar nih. Pertama, argumen soal keparahan moral di sektor pendidikan itu emang jadi landasan yang kuat banget buat jaksa. Kedua, Nadiem di sini jelas diposisikan sebagai si aktor utama pembuat kebijakan. Tapi, poin ketiga ini yang paling sering jadi bahan perdebatan para pakar, yaitu anomali konsistensi hukum. Terlepas dari betapa beratnya beban moral kasus pendidikan, rasanya wajar kan kalau para ahli hukum bertanya-tanya, adil nggak sih kalau kerugian 5 triliun dituntut belasan tahun lebih lama dibanding kerugian yang tembus 300 triliun rupiah? Ini benar-benar memicu diskusi panjang soal standar keadilan dan peradilan kita. Bagian 5. Menanti vonis akhir babak penentuan. Saat ini bola ada di tangan hakim, dan mereka udah mengeluarkan aturan yang cukup ketat. Walaupun Nadiem baru saja melewati proses pemulihan pasca operasi medis, hakim tetap mewajibkan beliau untuk hadir secara fisik. Nadiem harus membacakan sendiri nota pembelaannya alias pledoi pada tanggal 2 Juni 2026 nanti. Nggak boleh cuma diwakili sama pengacaranya. Tanggal 2 Juni ini dipastikan bakal jadi momen unjuk gigi paling dramatis di pengadilan sebelum palu vonis benar-benar diketuk. Dan akhirnya, semua ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang sangat krusial. Apakah vonis akhir dari hakim nanti bakal mampu menjembatani jurang tajam antara realitas hilangnya uang kas APBN, beratnya beban moral di sektor pendidikan, dan tentu saja konsistensi hukum di Indonesia? Akankah hakim mengambil jalan yang sama seperti di kasus Ibrahim Arif, ngasih vonis yang jauh di bawah tuntutan, atau justru kita bakal melihat rekor hukuman baru di negeri ini? Fakta-fakta dari kedua belah pihak sudah digelar, tapi sejarah pengadilan lah yang akan menjawabnya. So, bagaimana menurut kalian? Teruslah mencari tahu, tetap kritis, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.